Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan bahas mengenai kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa subbab kita pada materi kali ini adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Untuk kedatangan bangsa Inggris dan bangsa Belanda ke Indonesia, kita akan bahas di video selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nantinya setelah pembelajaran ini, kalian mampu untuk menjelaskan proses kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, bagaimana materi kita pada video kali ini? Mari simak. Nah, anak-anak, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia dipelopori oleh ketiga tokoh ini. Di antaranya adalah Christopher Columbus, Ferdinand de Magellan, dan Juan Sebastian Elcano. Nah, mereka bertiga inilah yang memulai pelayaran, yang memulai bagaimana datangnya bangsa Spanyol ke Indonesia. Bagaimana pelayaran yang mereka tempuh hingga sampai ke Indonesia? Mari kita simak. Nah, anak-anak, tokoh pertama yang melakukan pelayaran adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus ini adalah seorang pelaut atau navigator keturunan dari Genoa, Italia. Nah, seperti halnya dengan bangsa Portugis, Christopher Columbus ini ingin melakukan penjelajahan samudra, yaitu untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, kemudian dia berpikir siapa yang akan membiayai ekspedisi atau pelayaran dia nanti. Nah, sehingga dia mengajukan proposal kepada raja-raja, namun banyak raja-raja menolak. Tapi dia terselamatkan karena ada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol yang setuju untuk membiayai ekspedisi si Christopher Columbus ini untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Alasannya adalah untuk kekayaan dan kemasyhuran. Jadi Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol menyetujui proposal Christopher Columbus untuk melakukan pelayaran mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, anak-anak, kemudian di sini sang ratu juga memberikan kapal untuk Christopher Columbus melakukan pelayaran, yaitu kapalnya dinamai Pinta, Nina, dan Santa Maria. Nah, kemudian anak-anak, Christopher Columbus memulai pelayarannya pada tahun 1493. Nah, pada saat itu Raja Spanyol memerintahkan Christopher Columbus untuk menempuh pelayaran melalui belahan timur dunia atau belahan timur wilayah Eropa. Nah, namun di sini Christopher Columbus itu berdalih. Dia mengatakan bahwa si Christopher ini yakin bahwa bumi ini bulat, maka dia memilih berlayar ke barat, ya, menempuh arah barat, karena berpikiran suatu saat nanti dia akan tiba di timur Eropa. Nah, jadi begitulah dia memulai pelayarannya. Kemudian Christopher Columbus ini berlayarlah menuju ke barat melalui Samudra Atlantik.
Nah, anak-anak, setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahan yang terletak di Kepulauan Bahama Kariba. Di sini Christopher merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Kemudian ia pun menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Nah, tapi sayangnya anak-anak, ternyata tempat yang didatangi Christopher ini bukanlah Asia, bukanlah daerah penghasil rempah-rempah, melainkan benua Amerika. Nah, jadi for your information anak-anak, bahwa penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Nah, jadi dia ternyata tidak sampai di bagian timur Eropa, tidak sampai di daerah penghasil rempah-rempah. Sampainya dia menemukan sebuah dunia baru, yaitu disebut dengan benua Amerika. Nah, kemudian Christopher ini pun kecewa karena dia tidak menemukan rempah-rempah. Nah, lalu si Christopher ini berniat kembali ke Spanyol. Tapi bagaimana dia kembali? Dia tidak mendapat rempah-rempah. Apa yang dia akan berikan kepada raja dan ratu Spanyol? Nah, kemudian si Christopher ini berpikir bahwa dia akan membawa penduduk asli untuk persembahan berharga untuk raja dan ratu Spanyol yang telah membiayai ekspedisinya. Dia pikir nanti raja dan ratu Spanyol itu bisa mempergunakan penduduk ini untuk keperluan raja dan ratu. Tapi ternyata raja dan ratu tidak ingin memperbudak penduduk tersebut, melainkan meminta untuk mempelajarinya. Bagaimana sih karakter penduduk tersebut? Nah, anak-anak, dari penjelasan ini kita ketahui bahwa Christopher Columbus gagal melakukan misi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Jadi pelayaran dia sampai di sini, dia tidak sampai di Indonesia. Nah, namun anak-anak, kegagalan Christopher Columbus dalam mencari daerah penghasil rempah-rempah dilanjutkan oleh Ferdinand de Magellan, dibantu dengan Juan Sebastian Elcano. Nah, jadi bagaimana perjalanan Ferdinand dan Juan Sebastian Elcano mencari daerah penghasil rempah-rempah sampai ke Indonesia? Mari kita simak. Nah, anak-anak, Ferdinand de Magellan ini adalah seorang berkebangsaan Portugis tapi bekerja untuk Spanyol. Ekspedisi atau pelayaran ini pun dia lakukan untuk Spanyol. Nah, anak-anak, Ferdinand de Magellan memulai pelayarannya itu pada 10 Agustus 1519. Berbekal pengetahuan yang dipelajarinya, Ferdinand de Magellan memulai pelayarannya, yaitu mengambil jalur ke arah barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai ke ujung benua Amerika. Dari sana dia menyeberang ke Samudra Pasifik. Dia menyeberang ke Samudra Pasifik menuju arah barat dan sampai di Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Ya, jadi dia Ferdinand ini bersama Elcano tadi itu sampai ke Filipina tahun 1521. Nah, anak-anak, di Kepulauan Filipina ini Ferdinand de Magellan ini terlibat konflik antar kerajaan. Nah, kemudian dalam sebuah perang akhirnya Magellan ini mati terbunuh. Nah, anak-anak, tujuan Magellan ini tidak menjadikan pelayaran berhenti. Meskipun Ferdinand de Magellan ini terbunuh, pelayaran tetap berlanjut.
yaitu di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano. Nah, kemudian Juan Sebastian Elcano itu terus mengarungi, melanjutkan pelayaran, melanjutkan ekspedisi, hingga sampailah ia di Maluku pada tahun 1521. Tibalah dia di Indonesia, yaitu di Maluku. Nah, kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano di Indonesia, tepatnya di Maluku, diterima dengan baik oleh Raja Tidore. Nah, jadi begitulah bagaimana bangsa Spanyol sampai ke Indonesia, yaitu mendarat pertama kali di Maluku pada tahun 1521. Dimulai dengan perjalanan Christopher Columbus, kemudian ia gagal karena ternyata dia tidak ke Asia, tapi ternyata dia ke benua Amerika. Namun dia bisa menemukan dunia baru, yaitu benua Amerika. Selanjutnya kegagalannya dilanjutkan oleh Ferdinand de Magellan dibantu Juan Sebastian Elcano, di mana mereka melalui rute pelayaran hingga sampai di Kepulauan Filipina pada sekitar tahun 1521. Kemudian Ferdinand terlibat perang kerajaan dan akhirnya mati terbunuh. Kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano hingga sampai ke Indonesia, yaitu tepatnya di Maluku, dan mendarat pada tahun 1521. Begitulah anak-anak bagaimana proses kedatangan Spanyol bisa sampai ke Indonesia. Anak-anak, materi kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tidak sampai pada apa yang Ibu jelaskan, namun kalian juga bisa mencari berbagai referensi ya dari berbagai sumber. Adapun hal-hal yang ingin didiskusikan, Ibu sangat terbuka, kalian boleh mendiskusikannya kepada Ibu. Nah, sekian materi kita pada video kali ini. Kita akan lanjut materi mengenai kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia pada video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap kalian semangat untuk belajar meskipun melalui daring atau online. Terima kasih.